Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Veda dari FK UPN Veteran Jakarta. Pagi ini akan mendemonstrasikan konseling cara pemakaian obat insulin pada pasien dengan penderita diabetes mellitus. Silakan melihat tayangan berikut ini. Selamat pagi Pak. Pagi dok. Ya, apa kabar? Baik dok. Ya, saya Dr. Veda Pak, yang pagi ini bertugas di Poli yang akan memberikan penyuluhan nih Pak ya tentang cara pemakaian insulin. Sebelumnya saya memastikan dulu nih Pak identitas Bapak ya. Iya. Benar Bapak Gatot? Betul dok. Usia 50 tahun, Betul. tinggal di Pangkalan Jati ya? Betul dok. Oke, pekerjaan pegawai. Betul. Oke. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya tanya dulu ya Pak ya, sejak kapan ya Bapak sakit diabetes ya? Sudah setahun yang lalu dok. Setahun yang lalu ya Pak ya. Iya dok. Oke, kira-kira Bapak bisa cerita nggak gejalanya apa aja nih Bapak ya? Ya suka kehausan terus dok, suka lapar, berat badan menurun kayaknya sih dok. Kalau mual gimana Pak? Bapak mual nggak? Mual ya Bapak? Iya dok, mual dok. Oke. Bapak sebelumnya saya tanya lagi nih Pak ya. Iya, Dok. Apakah Bapak pernah minum obat yang diminum gitu Pak ya buat penurun gula darah Pak? Pernah dok. Pernah. Nah terus sekarang Bapak disuruh dokternya ini ya ke insulin ya? Iya dok. Pernah. Ya oke. Bapak di sini dokternya tulis nih Pak ya. Bapak diberikan insulin reguler dengan 3 kali pemberian sebelum makan dan 10 unit nih Pak. Iya. 10 unit, oke. Kemudian nih sekarang saya akan menjelaskan lokasi penyuntikan di mana Bapak bisa menyuntikkan insulin Bapak ya. Iya dok. Jadi ada 4 area nih Pak ya yang bisa disuntikan. Pertama bisa di bokong nih Pak ya, di bokong Bapak bisa kanan kiri, bisa di perut ya, bisa di lengan atas dan juga bisa di paha atas nih Pak ya. Iya dok. Nah, setelah Bapak tentukan di mana Bapak mau suntik, kemudian di area tersebut ini bisa Bapak bagi nih menjadi beberapa, kayak lingkaran ini dibagi 4, jadi perut dibagi 4 ya Pak ya. Kemudian di paha dibagi 2, di lengan atas bagi 2, kemudian di bokong kanan bagi 2, kiri dibagi 2. Nah, kenapa dibagi 2? Nah, ini gunanya nanti Bapak harus bisa diputar-putar nih Pak. Misalnya 1 minggu di sebelah sini ya, di kuadran atas, di perut. Nah, minggu depan pindah lagi sebelah sini. Minggu depan lagi pindah di nomor 3. Minggu depannya lagi pindah di nomor 4. Nah, yang perlu diingat, Bapak itu ya, kalau dari satu titik ke titik yang lain itu jaraknya harus 2 cm Pak, harus diingat. Jangan terlalu dekat jaraknya ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak pagi ini Bapak suntik di sini, nanti siang Bapak bisa suntik lagi di sebelah sini. Iya. Oke. Stop. Nah, Pak, saya akan menjelaskan cara mempersiapkan insulin ya Pak ya. Iya dok. Kemudian kan kita ambil nih Pak ya dari lemari es ya. Kemudian ini kita buka dulu. Kita buka dulu nih Pak ya. Ini udah saya pasang nih Pak nih insulinnya nih Pak ya. Bapak ntar tinggal pasangin aja. Kemudian ini kan Bapak 10 unit Pak. Nih Bapak ya. Iya dok. Ini Bapak ini dulu geser dulu ke angka 10. Jarumnya ke angka 10. Ini berarti Bapak 10 unit yang Bapak suntikan ya. Sudah gitu. Ini karena ini dingin ya Pak ya. Ini Bapak ini dulu. Nah, ini supaya sesuai suhu tubuh. Di antara kedua telapak tangan nih Pak ya, dan digoyang-goyangkan insulinnya. Kemudian ini jarum steril ya Pak ya, tidak boleh disentuh dan ini sekali pakai, nanti Bapak bisa buang, bisa buka terus dibuang. Oke, sekarang saya menjelaskan cara penyuntikan insulin Pak, cara nyuntikin. Oke, bisa lengan Bapak diangkat sedikit Pak. Iya. Nah, seperti gambar di sini ya Pak ya, ini kan ada 2 kuadran. Ya, bisa kuadran 1, bisa kuadran 2 ya. Nah, sebelumnya saya ini Pak, Bapak harus ingat harus pakai alkohol ya. Pakai alkohol. Ini Bapak cuci tangan dulu kalau di rumah ya, cuci tangan dulu. Terus Bapak pakai alkohol. Oke, sementara di sini ya Pak ya, kira-kira di sini ya. Muter ya Pak ya, pakai alkohol ya, gerakannya muter. Oke. Habis itu kita siap-siap menyuntik nih Pak ya.
cubit nih Pak ya, cubit pakai ibu jari sama telunjuk ya. Iya dok. Bapak cubit. Oke, ambil lemaknya nih Pak ya. Oke. Kemudian ini Bapak buka ya jarumnya. Ini ceritanya udah saya belum buka ya Pak ya. Iya dok. Kemudian Bapak suntikin tegak lurus. Ya, pencet ininya nih Pak nih, dipencet. Iya. Pencet sampai masuk. Cus, nanti ini jadi deket nih Pak. Ini jadi deket ya. Berarti sudah masuk. Oke Pak, suntikin, kemudian ini sampai selesai, sampai ininya sudah mendekat Pak, baru Bapak lepas ininya ya. Terus Bapak lepas ininya. Ya, Pak, saya menjelaskan cara penyimpanan insulin. Idealnya di lemari es ya Pak ya. Kemudian sebelum disuntik ini harus hangat dulu di suhu ruangan. Nah, Bapak cek ini tanda-tanda kerusakan insulin ya. Kalau ini jadi kuning, Warnanya dok. ya warnanya kuning berarti ini udah rusak. Kalau ada menggumpal kalian nih, kalau ada menggumpal ya atau berkabut ya, itu berarti dia udah rusak. Dan ini ingat nggak boleh lebih dari 6 bulan. Bapak biarin di sini. Ya ini berarti sudah terbuka. Ini nggak boleh ya. Bapak harus pakai, ingat sebelum 6 bulan ini harus sudah habis. Oke. Pak, sekarang saya mau jelaskan kemungkinan masalah-masalah ya Pak ya kalau Bapak habis suntik. Iya. Pertama mungkin Bapak ini bengkak Pak, bengkak ini Bapak ya. Itu nggak apa-apa Pak ya. Kalau udah bengkak Bapak jangan suntik lagi daerah situ, pindah ya. Kemudian nih Pak ya, paling sering orang nyuntik itu jarumnya macet Pak. Nih Pak, misalnya Bapak suntik, nih ya masukin ke sini, terus jarumnya macet. Ini nggak masuk lagi nih Bapak suntikin. Habis itu Bapak coba tarik dulu, coba masukin, masuk nggak? Kalau masih nggak bisa Pak ya, berarti Bapak lepas. Ini mungkin jarumnya harus Bapak ganti pakai yang baru ya. Kemudian suntikin lagi pakai dosis yang sisanya gitu Pak ya. Jadi jangan Bapak putar lagi, nanti terlalu banyak. Nah, kalau Bapak misalnya Bapak harusnya kan 10, Bapak salah nih. Ternyata Bapak ngasihnya sampai 20. Nah, itu Bapak nggak usah takut. Nanti Bapak cek gula darah nih, Bapak cek gula darah 2 sampai 3 jam sekali. Kemudian cek kalau hasilnya terlalu rendah, Bapak minum jus ya. Atau misalnya teh manis. Oke. Nah, kadang-kadang Bapak nyuntik nih Pak ya. Terus berdarah. Ya, berdarah nggak apa-apa Pak, Bapak langsung tekan aja. Jangan takut, Bapak langsung tekan ya. Tekan dulu 1 sampai 2 menit. Kalau misalnya masih berdarah, tekan lagi. Nanti biasanya darahnya berhenti. Nah, yang perlu diingat Pak, ini supaya insulinnya nggak keluar. Yang tadi tuh Bapak dicubit gitu ya pas nyuntik ya. Kemudian dihitung. Nih, Bapak kan cubit. Nih, terus Bapak masukin. Terus Bapak hitung 5 sampai 10 detik sebelum Bapak cabut jarumnya. Supaya apa? Supaya insulinnya masuk dulu gitu loh Pak. Iya. Jadi jangan cepet-cepet Bapak lepas. Ini nanti insulinnya keluar kemana-mana. Gitu. Ya demikian Pak konseling kita hari ini. Kira-kira Bapak ada pertanyaan nggak nih? Enggak. Semua udah jelas ya Pak ya? Jelas dok. Oke, terima kasih. Nanti semua yang sudah dijelaskan saya akan tulis di rekam medis. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sebagai dokter umum, kita harus bisa memberikan penyuluhan tentang cara pemakaian obat insulin kepada pasien dengan penderita diabetes mellitus sehingga respon daripada penurunan gula darah dapat diharapkan dengan baik. Terima kasih. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.